Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, alhamdulillah, marilah kita ucapkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh hidayahnya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan mukjizat berupa Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Semoga keselamatan tercurah kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Yang berlafazkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Nahdlatul, yang terhormat Dewan Juri yang saya hormati, majelis guru yang mengajar di Pondok Pesantren Darul Nahdlatul yang saya sayangi, teman-teman saya sejabat dan seperjuangan. Muqaddimah tidak akan saya perpanjangkan lagi. Adapun judul pidato saya pada kesempatan kali ini ialah tentang hikmah Isyrak Mikraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Rajab ini ada peristiwa yang terpenting bagi kaum muslimin dan muslimat yang tidak boleh terlupakan, yaitu Isyrak Mikraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyrak merupakan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mikraj merupakan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah salat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Dalam perjalanan itu mengandung kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang susah dijangkau oleh panca indera dan pikiran manusia. Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan peristiwa tersebut untuk pentingnya memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, supaya kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tak seorang pun yang beriman meragukan tentang bagaimana perjalanan Isyrak Mikraj ini. Mengapa? Karena Allah adalah satu-satunya zat yang berkuasa terhadap apapun di muka bumi ini. Allah yang berkuasa menjadikan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah yang berkuasa menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup. Allah yang berkuasa memuliakan orang miskin tanpa menjadikannya penguasa. Allah yang berkuasa menghinakan orang kaya tanpa mengambil kekuasaannya. Dan Allah juga yang berkuasa memberi kebahagiaan kepada orang miskin tanpa memberi dia harta, dan menghinakan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah hina, tambah kaya, tambah susah. Masya Allah. Apalagi hanya sekedar memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa terlalu kecil bagi Allah. Inti dari Isyrak Mikraj ini adalah
Jadi hikmah Isra Mi'raj yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Muhammad SAW sungguh banyak sekali. Di antaranya, sholat adalah ibadah yang spesial dan utama. Apa bedanya perintah puasa, zakat, hingga sedekah bila dibandingkan dengan sholat? Sholat adalah ibadah yang spesial dan utama. Buktinya, Nabi Muhammad SAW sampai dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Beda dengan puasa, zakat, hingga sedekah bila dibandingkan dengan sholat, karena ibadah tersebut hanya turun berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk mendirikan sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at zalika zikra lizakirin. Artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa-dosa perbuatan yang buruk, dan yang buruk itulah pengingat bagi orang-orang yang ingat. Quran Surah Hud ayat 114. Yang kedua, Isra Mi'raj adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab kesedihan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 10 kenabian, Rasulullah SAW ditimpa kesedihan dan kedukaan yang sangat mendalam. Di tengah-tengah perjuangan dakwah beliau di kota Mekkah, istrinya Khadijah meninggal dunia. Istri yang sangat ia cintai dan yang selalu menemani dakwah beliau. Lalu disusul lagi oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah tokoh yang disegani dan ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika wafatnya paman beliau, orang-orang kafir Quraisy pun semakin merajalela dalam melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi menjawab kesedihan beliau, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj ini yang merupakan tasliyah atau hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sampai dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Yang ketiga, kita diajarkan untuk berpendirian teguh dan senantiasa menyampaikan kebenaran walaupun sulit diterima. Nabi Muhammad SAW tetap menyampaikan berita Isra Mi'raj ini meskipun banyak yang tidak percaya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dicaci maki, ditertawai ketika menyampaikan berita tersebut. Bahkan disebut sudah gila oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya menyampaikan kebenaran tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari hikmah